Synchronicity. Whoa, I'm sorry. Serendipity. It's one of my favorite words. It is. For $5 bill? Just do it. Jonathan. Excuse me, I just... Hai, apa kabar? Jumpa lagi di channel Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul Serendipity. Film bergenre romantis ini berkisah tentang sebuah kebetulan yang mempertemukan seorang pria bernama John dan seorang wanita bernama Sarah. Berharap takdir akan berpihak pada mereka, Sarah dan John lalu menguji nasib untuk mengetahui apakah mereka benar-benar ditakdirkan untuk bersama. Film dimulai dengan memperlihatkan kesibukan sebuah pusat perbelanjaan di kota New York beberapa hari sebelum perayaan Natal. Secara kebetulan, John dan Sarah bertemu karena saat itu mereka sama-sama menginginkan sepasang sarung tangan hitam yang hanya tersisa satu pasang. Dengan baik hati, akhirnya John mengalah dan memberikan sepasang sarung tangan tersebut kepada Sarah. Sebagai tanda terima kasihnya, Sarah mengajak John untuk makan malam di sebuah restoran favoritnya bernama Serendipity. Seusai makan malam, Sarah lalu memutuskan pulang dengan memanggil taksi. John sempat memperkenalkan dirinya, namun Sarah tetap bergeming, tak memberitahu identitasnya. Sarah hanya berkata bahwa jika takdir menghendaki, maka mereka pasti akan berjumpa lagi. Selepas Sarah pergi, John yang nampak kecewa lantas tersadar bahwa syal miliknya telah tertinggal di restoran. Tanpa diduga, ternyata Sarah juga berada di restoran tersebut untuk mengambil sarung tangannya yang tertinggal. John dan Sarah pun nampak bingung bercampur bahagia, hingga kemudian mereka memutuskan untuk pergi bersama malam itu. John dan Sarah lalu memilih bermain ice skating. Sepanjang obrolan mereka yang mengalir cukup akrab, Sarah tak sekalipun memberitahu namanya. Sampai akhirnya Sarah bersedia menuliskan nama serta nomor teleponnya pada selembar kertas. Namun sayang kertas tersebut terbang tertiup angin. Sarah tahu bahwa itu adalah pertanda buruk. Namun karena John bersikeras, Sarah lalu memilih cara yang unik. Ia meminta John untuk menuliskan nama serta nomor teleponnya pada selembar uang, dan Sarah membelanjakan uang tersebut sebuah permen. Kemudian ia berkata, bila memang takdir, maka uang itu akan kembali padanya. Dan agar adil, Sarah pun menjanjikan menuliskan nama serta nomor teleponnya pada sebuah buku yang nantinya akan ia jual pada pedagang buku. John yang masih saja tak percaya tentang takdir yang dikatakan Sarah, membuat Sarah lalu mengajak John masuk ke sebuah hotel untuk menguji takdir mereka, yaitu dengan cara menaiki lift yang berbeda dan secara acak memilih lantai berapa mereka akan keluar. Jika berjodoh, Sarah yakin mereka akan bertemu di lantai yang sama. Sebelum pintu lift tertutup, Sarah melemparkan satu sarung tangannya untuk John sambil memberitahu namanya kepada John. Namun lagi-lagi nasib sial menimpa John hingga membuatnya terlambat bertemu dengan Sarah. Padahal saat itu John dan Sarah sama-sama memilih tombol lantai yang serupa. Beberapa tahun telah berlalu. Di sebuah hotel di kota New York, dua keluarga tengah berbahagia karena putra-putri mereka sebentar lagi akan mengikat janji suci pernikahan. Seorang pria bernama Dean terlihat sedang memberikan pidato singkat menceritakan tentang sahabatnya yang tak lain adalah John yang beberapa hari lagi akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Haley. Seusai makan malam, John memilih pulang ke apartemennya. Sementara orang tua dan calon mertuanya menginap di hotel tersebut. Sesaat John menatap bangunan hotel itu, mengenang bahwa di sanalah ia telah terpisah dengan Sarah. Santai John berjalan menyusuri kota New York. Sekilas ia melihat sebuah buku.
John kemudian membukanya. Namun seperti yang sudah-sudah, halaman pertama buku tersebut kosong. Tak terlihat ada nama dan nomor telepon Sarah. Di kota lain, tepatnya di kota San Francisco, Sarah kini bekerja sebagai seorang psikolog. Sama dengan John, Sarah juga sekarang telah memiliki seorang kekasih bernama Lars. Dan hari itu Lars resmi melamar Sarah untuk menjadi istrinya. Sementara itu John yang bekerja sebagai produser lapangan sebuah berita, hari itu ia merasa dihantui oleh segala sesuatu yang berkenaan dengan nama Sarah. Mulai dari panggilan untuk seseorang bernama Sarah, sampai ada seorang pria yang bernyanyi sebuah lagu berjudul Sarah. Hingga ketika John hendak memangkas rambutnya, tukang cukurnya pun bernama Sarah. John lalu menceritakan semua kejadian hari itu kepada Dean. Sebagai sahabat, tentu saja Dean mengingatkan John untuk tak lagi memikirkan tentang Sarah, karena itu bisa merusak rencana pernikahannya dengan Haley. Namun bagi John, kejadian hari itu adalah tanda bagi dirinya untuk kembali mencari Sarah. Akhirnya dengan ditemani oleh sahabatnya, John lagi-lagi mencari buku yang sama dengan kepunyaan Sarah waktu itu, yang Sarah janjikan akan ia tulis nama dan nomor teleponnya di dalam buku tersebut. Tapi sama seperti sebelumnya, pencarian yang dilakukan oleh John tetap saja tak membuahkan hasil. Tak berbeda dengan John, ternyata Sarah pun juga mengalami hal yang sama. Mendekati hari-hari pernikahannya, Sarah masih saja penasaran dengan takdirnya bersama John. Terlebih saat Sarah merasa bahwa ia telah mendapatkan sebuah tanda. Di pinggir jalan, Sarah melihat poster film yang ia tahu bahwa itu adalah film favorit John. John pernah mengatakannya ketika mereka sedang bermain ice skating waktu itu. Dan kepada sahabatnya yang bernama Eva, Sarah menceritakan semua yang dirasakannya. Namun bagi Eva, semua itu adalah kebetulan semata dan tidak memiliki arti apapun. Kemudian suatu hari, saat Haley hendak merapikan isi lemari pakaian milik John, tanpa sengaja John menemukan lagi satu sarung tangan yang dulu diberikan Sarah untuknya. John menemukan sebuah kertas bukti pembayaran yang dilakukan Sarah waktu itu. Berbekal nomor rekening Sarah, John kembali bersemangat mencari petunjuk untuk menelusuri tempat tinggal Sarah di New York kala itu. Sedangkan Sarah yang merasa pikirannya terbebani oleh rencana pernikahannya, ditambah dengan kesibukan Lars sebagai seorang musisi, akhirnya membuat Sarah memutuskan untuk terbang ke New York. Dengan ditemani oleh Eva, Sarah mencoba untuk menemukan John, mencari tahu apakah ia benar-benar ditakdirkan untuk bersama John atau tidak. Tiba di New York, Sarah langsung menuju hotel tempat ia telah terpisah dengan John kala itu. Ditemani oleh Eva, Sarah menelusuri jalanan kota New York. Sementara Eva sibuk berbelanja dompet baru, di sudut lain Sarah seperti mendapatkan petunjuk. Seharian Sarah dan Eva berada di suatu tempat di mana John pernah meliput berita di sana. Di tempat lain dengan ditemani oleh Dean, akhirnya John berhasil menemukan tempat tinggal Sarah dulu yang kini telah dihuni oleh orang lain. Beruntung dari orang tersebut, John mendapatkan alamat sebuah biro pelayanan pencari tempat tinggal yang kemungkinan dipakai Sarah, dan biro pelayanan tersebut dikatakan berada di sebelah restoran bernama Serendipity. Tak ingin membuang waktunya, John lalu bergegas menuju tempat tersebut. Sementara itu di Serendipity, ternyata Sarah dan Eva sedang berada di sana melepas penat setelah seharian gagal menemukan John. Eva menyarankan agar Sarah belajar menerima kenyataan bahwa ia tidak ditakdirkan untuk bersama John. Lalu sebelum keluar dari restoran, diam-diam Eva mengambil satu lembar uang yang Sarah tinggalkan sebagai tips. Selembar uang yang ternyata ada tulisan nama dan nomor telepon John di atasnya. Setelah hampir saja berpapasan dengan Sarah,
Akhirnya John sampai pada alamat yang dituju. Namun ternyata biro pelayanan yang mereka cari kini telah berubah menjadi toko penjual gaun pengantin. Lalu John melihatnya sebagai tanda bahwa ia harus tetap menikahi Haley. Terlebih kini Haley sedang menunggu di hotel untuk acara gladi resik upacara pernikahan mereka. Akhirnya John memilih menyerah dan kembali kepada Haley. Sementara itu di hotel, tanpa sengaja Haley berpapasan dengan Eva yang merupakan teman kuliahnya dulu. Haley kemudian mengundang Eva untuk ikut dalam gladi resik pernikahannya. Sedangkan Sarah yang lebih dulu naik ke kamarnya melihat Lars yang ternyata menyusulnya ke New York. Saat gladi resik pernikahan, sikap John yang terlihat tidak fokus membuat Haley merasa frustasi dan menganggap ada sesuatu yang aneh pada diri John. Haley kemudian memberi John hadiah pernikahan, yaitu sebuah buku yang Haley tahu bahwa sejak lama John menginginkan buku tersebut. Sebuah buku lama yang sudah tampak kusam dan terdapat nama lengkap Sarah beserta nomor teleponnya. John lalu memberikan buku tersebut kepada Dean. Setelah berhasil mengetahui alamat Sarah, mereka pun berdua terbang ke San Francisco untuk menemui Sarah. Kali ini Dean begitu bersemangat mendampingi John, berharap bahwa sahabatnya itu benar-benar bisa bertemu dengan cinta sejatinya. Sementara itu Sarah bersama tunangannya yang sedang berjalan-jalan di kota New York tanpa sengaja berhenti di tempat yang memiliki kenangan indah bagi Sarah. Mereka duduk di sebuah bangku yang dulu Sarah juga pernah duduk di sana menghabiskan malamnya bersama John. Di tempat berbeda, John yang akhirnya tiba di kediaman Sarah mendapati ada sepasang kekasih yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Mengira bahwa itu adalah Sarah dan pasangannya, John lalu langsung memutuskan pulang ke New York. Sedangkan pagi harinya, Sarah kembali ke San Francisco setelah ia memilih menyudahi pertunangannya dengan Lars. Sementara Eva tetap berada di hotel untuk acara pernikahan Haley. Di dalam pesawat, saat hendak membayar sesuatu, Sarah baru menyadari bahwa dompet Eva telah terbawa olehnya. Dan tanpa ia sadari, Sarah mengeluarkan selembar uang yang terdapat nama dan nomor telepon John. Dan saat Sarah sudah menyadarinya, bergegas ia berlari dan memutuskan kembali mencari John. Setelah mendapat alamat tempat tinggal John, Sarah akhirnya tahu bahwa hari itu John akan melangsungkan pernikahannya di hotel tempat ia menginap bersama Eva. Betapa terkejutnya Sarah mengetahui bahwa calon mempelai wanita ternyata adalah Haley. Sarah bergegas ke sana untuk menemui John, dan akhirnya Sarah merasa lega karena ternyata pernikahan telah dibatalkan. Kemudian Eva yang hendak kembali ke San Francisco memberi semangat pada Sarah dalam pencariannya menemukan John, dan Eva berpesan kepada Sarah untuk selalu mengenakan jaketnya, mengingat dinginnya udara New York karena sebentar lagi musim salju akan tiba. Sarah pun teringat bahwa jaketnya telah tertinggal di bangku pinggir lapangan ice skating saat ia bersama Lars. Sementara itu di sudut lain, terlihat John yang berjalan menuju lapangan ice skating dan duduk di sebuah bangku di mana ia pernah berdua dengan Sarah di sana. Di bangku itu John menemukan sebuah jaket yang merupakan kepunyaan Sarah. Di tengah lapangan, sambil memegang satu sarung tangan hitam milik Sarah, John tersenyum mengenang masa terindahnya. Tak lama saat salju turun, John berbaring menggunakan jaket milik Sarah. Tiba-tiba sebuah sarung tangan hitam yang lain terbang dan jatuh tepat di dada John. John lalu terbangun dan melihat Sarah yang sedang menatapnya. Terlihat air mata kebahagiaan di wajah mereka berdua. Tak menyangka bahwa mereka benar-benar telah ditakdirkan untuk bersama. Sarah dan John lalu berkenalan, sesuatu yang belum sempat mereka lakukan ketika pertama kali berjumpa. Film pun selesai.